Halo semuanya, saya Naila Mumtaz, mahasiswi Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Ilmu Keolahragaan dengan NIM 25060300131. Pada video kali ini, saya akan meresu materi mata kuliah penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Bapak Limpat Nurrahman, SPD MBD. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu ilmu pengetahuan dan apa perbedaan ilmu pengetahuan dengan pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian. Lalu, apa sih perbedaan ilmu pengetahuan dengan pengetahuan? Pengetahuan adalah hasil pengamatan yang bersifat tetap, karena tidak memberikan tempat bagi pengkajian dan pengujian secara kritis oleh orang lain. Dengan demikian, tidak bersifat sistematik dan tidak objektif, sehingga tidak universal. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah kerangka konseptual atau teori yang saling berkaitan yang memberi tempat pengkajian dan pengujian secara kritis dengan metode ilmiah. Dengan demikian bersifat sistematik, objektif, dan universal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu critical thinking. Critical thinking adalah kemampuan melakukan analisis yang sistematis dan logis. Melalui hasil analisis tersebut, seseorang dapat membuat keputusan dan mengambil tindakan yang tepat. Berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi, mengenali argumen yang kuat atau lemah, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Kemampuan berpikir kritis menjadi dasar penting dalam menghasilkan karya tulis ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar karya tulis ilmiah. Ada 3, yaitu logis, empiris, dan sistematis. Logis artinya karya tulis ilmiah harus masuk akal. Empiris artinya karya tulis ilmiah harus berdasarkan fakta, data, atau hasil pengamatan yang dapat dibuktikan. Lalu, sistematis artinya karya tulis ilmiah disusun secara terstruktur dan berurutan. Adapun jenis-jenis karya ilmiah diantaranya artikel ilmiah, makalah, laporan, penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, berbagai jenis tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami tujuan dan manfaat dari setiap karya tulis ilmiah dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu tujuan karya ilmiah adalah untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Sementara itu, pembuatan karya tulis ini juga memberikan sejumlah manfaat, baik bagi penulisnya maupun masyarakatnya. Di antaranya, sebagai penyumbang ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta inovasi dan pengembangan teknologi. Untuk mencapai tujuan tersebut, karya tulis ilmiah harus memenuhi beberapa sifat ilmiah yang menjadi dasar dalam penyusunannya. Sifat-sifat ilmiah dapat didefinisikan sebagai pandangan suatu ilmuwan terhadap cara berpikir yang sesuai dengan metode ilmiah, yaitu ada 4. Yang pertama, logis. Berarti setiap gagasan, argumen, dan kesimpulannya dalam karya tulis ilmiah harus masuk akal dan dapat diterima oleh nalar. Yang kedua, empiris. Berarti informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta, data, hasil pengamatan, atau penelitian yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, isi karya tulis ilmiah tidak hanya berdasarkan pendapat atau asumsi pribadi. Lalu yang ketiga, sistematis. Berarti karya tulis ilmiah disusun secara teratur, terstruktur,
dan berurutan. Lalu yang keempat, terakhir, objektif. Berarti penulis menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan kepentingan, perasaan, atau pandangan pribadi. Penulis harus berusaha bersikap netral dalam menganalisis dan menyampaikan hasil pembahasan. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta berguna bagi pembaca dan pendengar dalam memahami karya tulis ilmiah. Terima kasih.